Hai guys, balik lagi bersama gue Tirza di Molucas Talk Channel. So, sekarang bagian part keduanya. Lanjut mengenai asuransi. Seperti yang gue bahas di video sebelumnya, mengenai mengapa gue menetap di Illinois, karena kerjaan suami gue ini mendapatkan asuransi yang bagus. Jadi tahun lalu itu setelah kita dapat asuransi ya guys, gue itu baru kali itu pakai asuransi. Sebelumnya ada asuransi yang tadi gue bilang dari Walgreens, tapi nggak pernah gue pakai juga. Itu kan gue cuma berapa bulan kerja, lalu sehabis itu gue nggak punya asuransi sampai tahun kemarin. Karena yang seperti gue cerita di video sebelumnya, kalian nonton dulu yang belum nonton. Setelah kita mendapatkan asuransi ini, baru deh kita berani memulai untuk mempunyai anak di Amerika. Mulai kan tuh ya, gue cek-cek ke dokter. Terus waktu itu saat tahun lalu itu kebetulan gue lagi punya masalah di tulang belakang. Jadi karena gue itu kerja selalu menunduk dan back to back itu yang gue selalu dapet customer tuh kayak non-stop gitu, bisa 5 jam sampai 8 jam non-stop, kalian bayangin saking ramainya ya say gitu. Jadinya kalau lagi sibuk tuh seperti itu. Jadi kalau kurang olahraga, kata dokternya, jadinya bisa menyebabkan seperti itu. Nah, makanya tuh harus rajin olahraga juga. Kerja keras boleh, tapi harus olahraga juga. So ya, karena gue punya masalah di tulang belakang, gue harus perbaikin dulu masalah di tulang belakang itu. Gue sampai ke acupuncture, terus ke chiropractor, sampai akhirnya gue menyerah. Padahal dokter umum gue dia bilang, kamu ngapain ke acupuncture, chiropractor itu nggak ngaruh gitu, langsung aja ke dokter dan diobatin gitu kan. Tapi kan namanya gue juga usaha ya, nyoba. Kalau emang bisa alternatif, kenapa harus ke dokter gitu kan. Akhirnya gue menyerah, udah menjalani 2 bulan masih tetap sakit. Akhirnya gue ke dokter saraf tulang belakang, itu di MRI segala macam diperiksa kan, sakitnya tuh di mana gitu, penyebabnya di mana. Dan ternyata gue itu hampir kena saraf kejepit guys, serem banget ya. Makanya kalian sayangilah badan kalian gitu ya, harus rajin-rajin olahraga. Lalu saraf kejepitnya ini karena ada inflamasi. Jadi ada inflamasi dan itu harus dikasih steroid supaya inflamasinya itu mengecil. Jadi bagian yang sakitnya itu berkurang gitu kan. Tapi katanya bisa akan kembali muncul lagi kalau gue bekerja lagi dan kurang olahraga segala macam gitulah. Pokoknya kita harus olahraga deh guys intinya. Singkat cerita, gue udah selesai operasi juga, chiropractor juga udah, acupuncture juga. Itu sekitar November baru kelar. Udah kelar sakitnya, baru gue memutuskan untuk ke dokter kandungan. Nah, disinilah ceritanya dimulai guys. Gue itu emang sudah tahu dari sejak gue di Indonesia kalau gue itu mempunyai masalah PCOS. Yes, yang kalian belum tahu PCOS itu di sini ya. PCOS itu penjelasannya panjang banget, tapi intinya itu sindrom, itu bukan penyakit ya, sindrom, jadi nggak ada obatnya, tapi bisa ditreatment. Ya, treatment itu bisa melalui makanan, olahraga, atau jalur cepatnya adalah dengan obat-obatan. Gue periksa dulu kan ke dokter kandungan. Dokter kandungan sini lucu banget deh. Gue mau minta buat di USG model lihat PCOS gue ini masih ada apa enggak. Terus ternyata kata dokter kandungannya, oh nggak bisa kita ngecek di sini. Kamu harus punya keluhan dulu, ada penyakitnya dulu, baru bisa dicek USG. Nggak kayak di Indonesia ya, gampang banget gitu kalau mau minta USG langsung dikasih gitu kan. Yang penting kita bayar ya kan. Di sini tuh ternyata nggak guys, nggak sembarangan itu kita harus USG. Akhirnya gue cerita sama dokter gue, oh terus gimana dong dok kalau gue pengen USG? Soalnya gue tahu gue ada PCOS dan gue pengen program hamil. Gimana ya caranya supaya gue bisa program hamil? Oh ya udah kalau gitu saya transfer kamu ke bagian lain, dibilang bagian infertility clinic seperti itu, dia bilang gitu. Jadi di sana nanti kamu akan dicek darah, USG, bahkan suami kamu juga bisa dicek gitu kan, dilihat ada masalah apa di situ. Gue juga sebenarnya nggak terlalu tahu kan infertility klinik itu apa gitu, gue nggak pernah dengar. Akhirnya gue bilang ya iyain aja karena gue pengen USG-nya gitu. Ya udah akhirnya karena asuransi gue itu harus pakai referensi dia, akhirnya dibantu referensi dia. Singkat cerita dapatlah gue ke sana. Tapi dengan syarat gue itu sudah mencoba hamil gitu ya selama 1 tahun. Kebetulan kan memang kita itu sudah menikah dari tahun 2017. Jadinya
asuransi menyetujui gitu kan. Kita bilang ya kita udah nyoba lebih dari setahun gitu. Akhirnya disetujuin kan sama asuransi. Pergilah kita ke klinik infertility ini. Gue nggak ketemu dokternya dulu. Gue lupa ceritanya gimana ya. Oh, awalnya itu akhirnya gue harus konsultasi dulu sama dokternya. Padahal gue belum dicek, say. Gue konsultasi dulu sama dokternya, ada ditanya masalahnya apa, segala macam ini itu. Pas dikonsultasi, gue bilang kalau gue memang tahu gue ada PCOS. Gue kasih tahu ke kalian yang singkatnya PCOS itu adalah, tadi gue belum ceritain depannya, suatu sindrom polycystic syndrome. Jadi sel telurnya itu nggak mateng, jadi kecil-kecil tapi banyak ya. Tapi gue tetap dapat mens setiap bulan, itu gue selalu pasti dapat mens dan lancar. Tapi kata dokter, walaupun tetap dapat mens tapi bisa kemungkinan itu bukan sel telur yang matang. Oh, dia sudah tanya kan gue dari mana gitu. Mungkin kelihatan ya aksen gue beda, bukan aksen Amerika, dan penampilan gue kan juga beda ya, bukan orang-orang lokal sini. Jadi dia tanya, kamu dari mana asalnya? Terus gue bilang gue dari Indonesia. Terus, oh iya, Indonesia memang termasuk angka yang tinggi untuk penderita PCOS, wanita-wanita di sana gitu. Setelah kita diskusi, lalu dia bilang, oke, gimana kalau kamu tes HSG dulu. Tes HSG itu adalah ini ya, kepanjangannya HSG. Singkat ceritanya, tes HSG itu dimasukkan cairan ke dalam vagina kita dan mau dilihat USG, semacam USG tapi lebih detail. Dimasukkan cairan, nama cairannya apa gue lupa, pokoknya intinya dimasukkan cairan, nanti dokternya bisa ngelihat, oh ini ada sumbatan di tuba fallopinya nih gitu. Tapi nanti kalau ada sumbatan tuh sumbatannya bisa kebuka kalau misalnya cuma tumpukan darah. Tapi kalau misalnya sumbatannya itu karena bekas operasi terus kejepit, tuba fallopinya tuh tutup, nah itu harus dioperasi. Akhirnya gue, singkat cerita, gue HSG, hasilnya memang kurang bagus ya guys ya. Sebelah kiri gue itu tuba fallopinya tersumbat. Pantesan setiap kali gue mens itu selalu sakit sebelah kiri, selalu. Jadi tuh nggak pernah yang namanya enggak, jadi kayak entah ngilu-ngilu dikit gitu atau sakit gitu kan. Dia selalu sebelah kiri, kanan enggak. Dan ternyata emang kanan gue tuh lancar gitu, nggak ada penyumbatan yang kiri ya, terus kirinya tersumbat lah. Terus akhirnya udah kan tuh konsultasi lagi sama dokter. Sama dokternya dibilang, oh iya nih kamu masih ada PCOS, sel telur kamu kecil. Terus dicek darah juga kan, HSG-nya juga hasilnya kurang bagus, di sebelah kiri kamu ternyata sumbat. Dan dibilang saat itu kemungkinan gue hamil cuma 5%. Sedih banget ya divonis kayak gitu, kayak langsung. Awalnya gue masih yang gak kaget sih, maksudnya gue masih yang kayak gak percaya juga gitu kan sama omongan dokter. Bener bisa-bisa aja ya dokter gitu kan nyari duit. Tapi pas dijelasin sama dia gitu kan, kenapa 5% ini ya karena ada penyumbatan, lalu kamu ada PCOS, terus umur juga. Memang sih gue belum berumur-umur banget, tapi kalau baiknya itu mencoba hamil itu kan memang bagusnya di umur-umur 20-an ya, sel telurnya masih bagus gitu kan. Terus akhirnya singkat cerita gue diem kan, terus gue bingung ya jalan keluar yang lainnya gimana gitu. Tapi gue juga takut nanya karena itu klinik infertility untuk program bayi tabung guys. Dan program bayi tabung gitu di Amerika itu mahal. Jadi gue berusaha untuk tidak membicarakan ke arah sana gitu ya. Kita nggak punya uang sebanyak itu untuk melakukan bayi tabung di Amerika. Jadi sebelum gue ngobrol sama dokter ini, gue udah cek kan di Google, itu sekitar $25.000 minimum ya. Dan itu tergantung lokasi. Chicago itu mahal, jadi bisa kemungkinan minimum $30.000, dan itu kayak nggak mungkin kita dapat duit dari mana gitu. Jadi gue berusaha untuk tidak membicarakan itu. Gue tanya kalau cara normal bisa nggak gitu, mungkin dioperasi terus dibuka tuba fallopinya terus. Tapi kan permasalahannya gue itu diutamanya di sel telur gue nggak mateng nih, si PCOS ini. Bisa jalan normal tapi lama, dan umur kamu udah 30 ke atas gitu kan. Jadi kalau mau nyoba itu sampai kapan gitu. Dia tanya batas untuk mengasih
batas untuk umur hamil tuh berapa gitu, kamu hamilnya kapan gitu. Gue bilangnya ya kita sebisa mungkin mau hamilnya secepatnya dok gitu. Terus dia bilang ya kalau secepatnya ya bayi tabung, dia bilang gitu kan. Terus kita berdua diem sama suami saling lihat-lihatan. Terus akhirnya gue ngomong kan, dok kalau bayi tabung kayaknya nggak mungkin, kita nggak ada dananya dok, itu kan mahal banget, kita nggak ada emang kepikiran kesana juga sih gitu kan. Memang gue dari awal itu cuma mau periksa mengenai PCOS gue dan HSG dan cek darah lah pokoknya ya. Nggak ada kepikiran sama sekali guys buat gue ke bayi tabung karena gue tahu diri gitu ya. Itu mahal banget, gue nggak sanggup. Ya pokoknya intinya itu pilihan yang nggak mungkin, yang kayaknya nggak mungkin. No banget gitu. Lalu dokter ini bikin shock gue. Dia bilang gini, loh kenapa nggak mungkin? Asuransi kamu ini bagus banget loh. Dia asuransi kamu itu mengcover 100% program bayi tabung. Gue langsung, hah? Gue ngeliat suami, 100% gue. Iya 100%. Memang saya jarang lihat asuransi ini, maksudnya ada juga yang lain gitu, tapi ini asuransi kamu tuh bagus banget. Jadi kalau kamu punya asuransi yang bagus, kenapa nggak dipergunakan, dimanfaatkan lah, maksudnya dia dipergunakan, dimanfaatkan gitu dengan sebaik-baiknya. Terus gue masih yang nggak percaya gitu guys. Gratis di Amerika, maksudnya bukan gratis juga, di cover gitu kan intinya. Karena gue tahu sebelum gue pergi ke klinik ini, gue tuh udah nyari tahu tentang bayi tabung gitu kan, yang di Amerika ya, sama Amerika. Mereka itu kebanyakan struggle dibayar, dan mereka itu orang sini gitu loh. Mereka tapi nggak tinggal di Illinois sih, setahu gue di state lain gitu. Ya pokoknya gue amazed banget deh guys, yang kayak bener-bener bang, what? Enggak sih, nggak percaya. Akhirnya langsung kita bilang sama dokter, oke dok, kalau memang di cover sama asuransi 100%, kita mau jalanin dan kita mau coba. Terus dia bilang memang nggak di cover 100% yang 100% banget, dijelasin kan sama dia kan. Kalau untuk mengenai kesehatan dan program bayi tabungan ini di cover, tapi kalau untuk frozen embryo, PGTA itu PGTA adalah genetic test buat si embrio, buat dilihat kromosomnya itu berapa gitu. Jadi itu untuk mempermudah program bayi tabungnya. Itu nggak di cover karena kan itu buat si embrio ya, bukan buat ibunya. Itu kira-kira berapa dok? Terus kita nanya kan harganya kira-kira sekitar berapa ya, 4.000 sampai 5.000 dolar. Terus gue lihat datanya gitu sama suami, gimana nih lanjutin apa enggak gitu. Karena kan udah dikasih tahu ya harganya. Untuk frozen embryo itu setahun 980 dolar setahun. Tapi tahun pertama gratis. Jadi baru mulai bayar tahun kedua. Terus suami bilang, ya udah jalanin aja. Terus gue juga ya udah, kalau emang dia setuju, gue juga setuju gitu kan. Sudah selesai komunikasi sama dokter, gue ngobrol lagi sama suami. Kamu yakin mau program bayi tabung? Kita dapat duit dari mana buat si PGTA testnya ini dan frozen embryo? Ya percaya aja lah, nanti juga pasti ada rezekinya kalau memang sudah jalannya ke sana gitu. Iya juga ya. Terus gue mikir-mikir, ini aja kita yang program bayi tabung kita nggak ada rencana, tapi Tuhan kasih, apalagi yang biaya-biaya lainnya gitu kan. Harusnya kita nggak usah khawatir gitu kan. Kalau emang kita niat emang punya anak, pasti Tuhan kasih gitu. Intinya sih seperti itu pembicaraan suami ke gue. Akhirnya karena dia sudah mendukung semuanya, dan kan tergantung gue nya kan juga mau menjalani apa enggak. Jujur ya guys, program bayi tabung itu nggak gampang. Nanti akan gue ceritakan di cerita berikutnya. Pokoknya intinya itu adalah ya, kalau kita memang sudah mau niat itu ya, mau mempunyai sesuatu atau untuk menjalani sesuatu, dan kita berdoa dan kita meminta sama Tuhan, itu pasti Tuhan buka jalan. Kalau Tuhan masih belum buka jalan, gue ngerti banget buat kalian di luar sana yang mungkin menjalani bayi tabung tapi gagal. Jangan menyerah, dicoba terus gitu. Gue tahu itu susah banget,
Bahkan gue sendiri pun yang menjalannya kadang gue bilang gue nggak kuat lagi Tuhan gitu. Berat banget. Jadi buat teman-teman, jadi buat teman-teman gue di sana yang mungkin ada temennya yang menjalani program bayi tabung, didukung gitu yang baik-baik dengan kata-kata yang positif, karena itu nggak mudah gitu ya. Nggak mungkin juga kita juga mau menjalani bayi tabung kalau kita bisa normal ya guys. Jadinya ya saling menjaga perasaan aja lah, jaga perasaan wanita teman kalian harus bagaimana. So karena ini udah 18 menit dan mungkin akan gue edit, gue nggak tahu jadinya berapa. Gue udahin dulu ceritanya di sini, nanti akan gue lanjutin lagi di cerita berikutnya guys. Ikutin gue terus, gue akan bikin video mengenai perjalanan bayi tabung gue itu dimulai kapan, dimulainya gimana, disuntiknya gimana. Itu beda banget sama yang di Indonesia. Jadi gue akan kasih tunjuk ke kalian klip-klipnya. Jadi gue bikin dulu, udah lewat ya. Tapi gue nggak berani upload karena gue takut gagal, itu pertama. Dan kedua, gue takut gue down dan gue nggak bisa lanjutin. Mending di saat gue udah siap baru gue cerita gitu. Kalau kalian penasaran, ikutin gue terus. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalau gue posting video terbaru itu kalian bisa langsung tahu. Tapi maafin gue kalau gue agak lambat bikin video karena satu dan lain hal, dan gue masih memperbaiki rumah juga, beres-beres ini segala macem. Jadinya mungkin kalau gue siap baru gue kirim, baru gue upload gitu kan. Jadinya sabar gitu ya. Tapi akan seru banget ceritanya karena udah banyak banget video yang udah akan gue siapin buat gue kasih lihat ke kalian. So thank you guys for watching my video and have a good day. Bye bye.